Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy dari C dengan NIM 921421154. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait laporan keuangan dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah. Nah, yang pertama itu ada pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah sebuah dokumen atau catatan tertulis yang menyampaikan aktivitas atau kegiatan bisnis dan kinerja keuangan dalam suatu perusahaan. Laporan keuangan ini sering diaudit oleh lembaga pemerintah, akuntan, firma, dan lain-lain. Untuk memastikan keakuratan tujuan pajak, pembiayaan, atau investasi, laporan keuangan ini dibuat dalam periode tertentu, seperti setiap bulan, 3 bulan sekali, atau setahun sekali. Kegiatan pencatatan ini sangat penting supaya perusahaan dapat mengetahui kondisi finansial secara keseluruhan. Dengan begitu, pemangku kepentingan dan akuntan perusahaan dapat melakukan evaluasi dan mencari solusi untuk mencegah hal-hal yang tidak terduga di masa depan. Karena laporan ini sangat penting, maka perusahaan harus memiliki seseorang atau staf yang detail dan cermat dalam membuat catatan ini. Orang tersebut juga harus bisa mempresentasikan kondisi keuangan yang telah dicatat kepada para pemangku kepentingan. Berikut fungsi laporan keuangan. Investor dan analisis keuangan mengandalkan data keuangan untuk menganalisis kinerja perusahaan dan membuat prediksi tentang arah masa depan harga saham perusahaan. Salah satu sumber terpenting dalam data keuangan yang andal dan audit adalah laporan tahunan, yang berisi laporan keuangan perusahaan, laporan keuangan yang digunakan oleh investor, analisis pasar, dan kreditor untuk mengevaluasi kesehatan keuangan dan potensi pendapatan perusahaan. 3 laporan keuangan utama adalah neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Berikut fungsi keuangan untuk bisnis. Laporan keuangan dibuat bukan hanya sebagai dokumen pendukung yang menjelaskan keadaan finansial keuangan saja, namun ada banyak sekali fungsi-fungsi penting yang dapat menentukan kebijakan dan strategi perusahaan di tahun-tahun berikutnya. Berikut penjelasan lengkap dari fungsi laporan finansial. Yang pertama itu ada untuk menganalisis kondisi usaha, yang kedua sebagai bahan evaluasi, yang ketiga bentuk pertanggungjawaban perusahaan, yang keempat membantu mengambil keputusan yang bijak, dan yang terakhir yang kelima itu membantu dalam forecasting. Berikut tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menjanjikan informasi mengenai entitas yang diliputi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban termaksud keuntungan dan kerugian.
kontribusi dan distribusi kepada pemilik dalam kepastian sebagai pemilik dan arus kas. Pelatihan ini bertujuan agar peserta mampu memahami dasar-dasar sebagai penyajian laporan keuangan bertujuan umum yang selanjutnya disebut agar dapat dibandingkan dengan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. Selanjutnya, keterbatasan laporan keuangan. Meskipun laporan keuangan memberikan banyak informasi tentang perusahaan, mereka memiliki keterbatasan. Pernyataan tersebut terbuka untuk interpretasi dan akibatnya investor sering menarik kesimpulan yang sangat berbeda tentang kinerja keuangan perusahaan. Misalnya, beberapa investor mungkin menginginkan pembelian kembali saham, sementara investor lain mungkin lebih suka melihat bahwa uang diinvestasikan dalam aset jangka panjang. Tingkat hutang perusahaan mungkin baik-baik saja untuk satu investor, sementara yang lain mungkin memiliki kekhawatiran tentang tingkat hutang perusahaan. Saat menganalisis laporan keuangan, penting untuk membandingkan beberapa periode untuk menentukan apakah tren serta membandingkan hasil perusahaan rekan-rekannya di industri yang sama. Selanjutnya, jenis-jenis laporan keuangan. Laporan keuangan memiliki banyak jenis, berbeda-beda. Alasannya karena dalam bisnis memiliki banyak aktivitas dan jenis transaksi yang berbeda-beda, sehingga laporan keuangan harus dibagi sesuai dengan jenis transaksi yang berlangsung. Jenis laporan keuangan tersebut terbagi menjadi 5 jenis berbeda. Biasanya perusahaan sangat membutuhkan laporan-laporan dari kelima jenis tersebut untuk dapat ditunjukkan kepada pemangku kepentingan. Nah, yang pertama itu ada laporan laba rugi. Jenis laporan keuangan yang pertama adalah laba rugi. Laporan laba rugi adalah sebuah laporan yang biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk mengetahui bagaimana kondisi keuangan laba dan rugi perusahaan. Laporan laba rugi terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama laba rugi single step. Selanjutnya dalam setiap laporan laba rugi terdapat laba rugi single step yang menunjukkan suatu kategori pendapatan dan pengeluaran. Laporan ini terlihat sederhana dan tidak menampilkan secara rinci mengenai perputaran keuangan yang sedang terjadi. Perhitungan dalam laporan laba rugi single step ini adalah penghasilan bersih sama dengan pendapatan tambah keuntungan kurang beban dan ditambah lagi dengan kerugian. Yang kedua itu laporan laba rugi multi step. Selain laporan laba rugi single step, terdapat juga laporan laba rugi multi step yang memiliki banyak informasi umum. Laporan jenis ini menggunakan banyak persamaan untuk menentukan perhitungan laba rugi perusahaan. Dalam jenis laporan laba rugi multi-step ini memecah setiap pemasukan pendapatan operasional perusahaan dan biaya operasional dan juga pendapatan non-operasional dan biaya non-operasional. Jadi, laporan ini akan memisalkan setiap pendapatan dan pengeluaran dengan operasi bisnis yang tidak terkait dengan kegiatannya. Laporan laba rugi multi-step ini memiliki 3 formula yang berbeda yang terdiri dari: yang pertama ada
laba kotor sama dengan net sales dikurangi biaya barang yang terjual. Yang kedua ada pendapatan operasional sama dengan laba kotor dikurangi beban operasi. Yang ketiga ada penghasilan bersih sama dengan penghasilan operasional ditambah item non-operasional. Jadi tujuan laporan laba rugi single step dan multi step yaitu untuk mengetahui keuntungan dan kerugian yang didapatkan oleh perusahaan. Dengan begitu perusahaan dapat mempertahankan performa mereka dan mencari solusi untuk mengatasi masalah kerugian yang dapat ditutupi. Nah, berikut ada data-data dari perusahaan Surya Sejati. Yang pertama itu ada penjualan dengan harga Rp654.310.000. Yang kedua ada pembelian dengan harga Rp436.952.000. Yang ketiga ada beban angkut pembelian dengan harga Rp600.000. Yang kelima ada beban angkut penjualan dengan harga Rp480.000 dan seterusnya. Selanjutnya ada laporan laba rugi dari perusahaan Surya Sejati. Yang pertama ada penjualan dengan harga Rp654.310.000. Terus ratur penjualan dengan penggunaan barang seharga Rp12.680.000, Rp4.400.000. Penjualan bersih dengan harga Rp17.080.000 dan Rp637.230.000. Masuk pada harga pokok penjualan. Persediaan barang dagang 1 Desember 2007 dengan harga Rp99.120. Pembelian seharga Rp436.952.000. Beban angkut pembelian seharga Rp600.000 semua menjadi Rp437.552.000. Masuk pada ratur pembelian dan pengurangan harga seharga Rp2 juta, potongan pembelian Rp500.000 semua menjadi Rp2.500.000. Pembelian bersih dengan harga Rp435.052.000. Barang yang tersedia dijual seharga Rp534.172.000. Persediaan barang dagang 31 Desember 2007 seharga Rp75.854.000. Harga pokok penjualan sebesar Rp458.318.000. Harga laba kotor sebesar Rp178.912.000. Masuk pada beban usaha, beban penjualan, beban angkut penjualan seharga Rp480.000. Beban gaji bagian penjualan seharga Rp62.680.000. Beban iklan seharga Rp16.400.000. Beban perlengkapan toko seharga Rp1.480.000. Beban penyusutan peralatan toko sebesar Rp7.088.000. Beban penjualan rupa-rupa sebesar Rp2.240.000. Ditotalkan semuanya menjadi Rp90.368.000. Masuk pada beban administrasi dan umum. Beban gaji tagihan kantor seharga Rp25.040.000. Beban sewa seharga Rp21.520.000. Beban asuransi sebesar Rp1.000.000. Beban administrasi rupa-rupa sebesar Rp1.320.000.
ditotalkan semuanya menjadi Rp48.880.000. Jumlah beban usaha sebesar Rp136.248.080. Laba usaha bersih senilai Rp39.664.000. Lalu kita masuk pada pendapatan dan beban di luar usaha. Pendapatan bunga sebesar Rp80.000. Yang terakhir, laba bersih sebelum pajak sebesar Rp39.744.000. Yang kedua, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau biasa kita sebut dengan ekuitas merupakan jenis laporan keuangan yang terbilang cukup penting, terutama untuk para perusahaan publik. Laporan ini memiliki tujuan supaya perusahaan tersebut dapat menjelaskan peningkatan dan penurunan aktiva bersih atau kekayaan dalam suatu periode tertentu. Kita masuk pada laporan perubahan modal dari perusahaan Surya Sejati untuk periode 31 Desember 2007. Modal Nyonya Melani 1 Desember 2007 sebesar Rp143.416.000. Laba bersih sebesar Rp39.744.000. Prive Nyonya Melani sebesar Rp20 juta. Penambahan modal sebesar Rp19.744.000. Modal Nyonya Melani 31 Desember 2007 sebesar Rp163.160.000. Yang ketiga ada laporan neraca. Jenis laporan keuangan selanjutnya yaitu laporan neraca atau balance sheet. Dalam balance sheet ini biasanya memiliki beberapa informasi mengenai aktiva dan macam-macam kewajiban perusahaan. Laporan neraca ini terdapat dua macam dalam bentuk stafel atau vertikal dan bentuk kontrol atau horizontal. Dalam membuat laporan neraca, biasanya akuntan akan menggunakan pedoman persamaan dasar yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah dengan modal. Berikut ini ada laporan neraca dari perusahaan Surya Sejati. Yang pertama ada aktiva lancar, kemudian kas dengan harga Rp35.508.000. Lalu piutang dagang dengan harga Rp35.446.000, piutang bunga dengan harga Rp80.000, persediaan barang dagang dengan harga Rp75.854.000, asuransi dibayar di muka dengan harga Rp2 juta, perlengkapan toko dengan harga Rp840.000, dan jumlah aktiva lancar dengan harga Rp148.728.000. Berikut aktiva tetap. Peralatan toko dengan harga Rp43.440.000. Akumulasi penyusutan peralatan toko dengan harga Rp17.168.000. Jumlah aktiva tetap Rp26.272.000, ditotalkan menjadi Rp175 juta. Berikut kewajiban dan ekuitas pemilik. Kewajiban utang usaha seharga Rp10.040.000, utang gaji sebesar Rp1.800.000 ditotalkan menjadi Rp11.840.000. Modal pemilik dengan harga Rp163.160.000
Dan yang terakhir, modal Nyonya Melani seharga 175 juta rupiah. Yang keempat ada laporan arus kas. Selanjutnya ada laporan arus kas atau dalam bahasa Inggris cash flow. Laporan kas atau cash flow ini digunakan sebagai catatan pemasukan dan pengeluaran selama satu periode. Laporan ini ternilai sangat penting guna mengevaluasi struktur keuangan perusahaan seperti likuiditas dan solvabilitas, serta aktiva bersih. Selain itu, perusahaan juga memanfaatkan laporan ini sebagai strategi untuk menghadapi perubahan kondisi dan peluang yang ada. Dalam dokumen ini memiliki 3 aktivitas utama yang berbeda-beda yang terdiri dari: yang pertama ada aktivitas operasi atau operating activities. Aktivitas ini merupakan sebuah jurnal laporan arus kas yang terjadi dalam operasional perusahaan. Untuk membuat dokumen ini, seorang akuntan harus memasukkan nilai dari pengaruh bank dari setiap kegiatan transaksi yang terjadi dalam penentuan laba bersih. Yang kedua ada aktivitas investasi atau investing activities. Untuk aktivitas investasi ini hanya berkaitan dengan setiap kegiatan arus kas yang dihasilkan atau diperoleh dari penjualan atau pembelian aktiva tetap. Yang ketiga atau yang terakhir itu ada aktivitas pendanaan atau financing activities. Untuk aktivitas yang satu ini hanya berasal dari penambahan modal perusahaan. Biasanya seseorang akuntan perusahaan atau akan menghitung aktivitas ini, memasukkan nilai penambahan dan pengurangan uang kas perusahaan yang berasal dari kewajiban jangka panjang dan juga ekuitas pemilik perusahaan. Berikut ada laporan arus kas dari perusahaan Surya Sejati untuk periode 2007. Yang pertama ada arus kas masuk dengan harga Rp62.480.000. Pelunasan piutang dagang dengan harga Rp62.480.000. Penjualan tunai dengan harga Rp14.640.000 ditotalkan menjadi Rp77.120.000. Masuk pada arus kas keluar. Pelunasan utang dagang senilai Rp50.260.000. Pembelian tunai dengan harga Rp6.920.000. Pembayaran beban dengan harga Rp8.160.000. Ratur penjualan dan pengurangan harga seharga Rp600.000 ditotalkan menjadi Rp65.940.000. Masuk pada penambahan kas. Pada penambahan kas ini dihargai dengan Rp11.180.000, kas awal sebesar Rp23.328.000, dan kas akhir sebesar Rp34.508.000. Yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. Terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Laporan hanya akan tertuju pada informasi-informasi pendukung yang menjelaskan bagaimana kegiatan suatu perusahaan sampai pada angka terakhir dalam laporan. Selain itu, catatan ini juga akan menjabarkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam metodologi dari tahun ke tahun. Meskipun begitu, catatan ini bukanlah suatu laporan yang bersifat wajib. Namun, laporan ini hanya sebagai pendukung jika ada
pemangku saham membutuhkan informasi yang mendukung bukti laporan. Karena dari itu, dalam catatan ini sering mencantumkan masalah-masalah dasar yang membuat kesehatan keuangan perusahaan tidak baik. Selanjutnya, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan atau disingkat CALK merupakan bagian dari laporan keuangan suatu entitas. Namun, catatan laporan keuangan bukanlah hal yang wajib dibuat oleh perusahaan, sehingga biasanya perusahaan yang membuat catatan atas laporan keuangan adalah perusahaan-perusahaan skala besar atau perusahaan yang sudah terbuka atau public companies. Tujuan pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan penjelasan yang rinci tentang hal-hal yang ada pada jenis laporan keuangan lainnya, sehingga letak catatan atas laporan keuangan ada di belakang sendiri. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.